Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Pemirsa, seorang janda lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya Kecamatan Kota Bukit. Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, kobaran api dengan cepat menghanguskan setidaknya 10 kios milik pedagang yang berada di area pintu sebelah barat pasar. Dugaan sementara, kobaran api pertama kali muncul akibat korsleting listrik dari sebuah toko plastik milik warga bernama Antok. Percikan api ini kemudian mengenai tumpukan styrofoam hingga membuat si jago merah kian tak terkendali dan merembet ke kios di sekitarnya. Untuk menjinakkan api, petugas damkar mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, mulai dari Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran hingga Nimbang yang dibantu oleh armada tangki penyuplai air. Hingga saat ini total kerugian para pedagang masih dalam proses pendataan petugas. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan saya Fatimah Alba dan rekan saya Ferdi Lia. Selamat pagi Ferdi, selamat datang pagi. Terima kasih. Ada informasi apa nih hari ini? Hari ini kita akan bahas mengenai serangan yang juga masih dilancarkan lagi oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Nah, apakah ini kemudian dikarenakan adanya eskalasi baru atau memang ini lanjutan dari konflik yang kemarin? Gitu. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas, tapi selain itu juga kita akan bahas mengenai sepak bola tentunya dunia, karena ini semifinal ya hari. Iya, semifinal. 3-4 negara jam 2 pagi nanti, jam 2 pagi dini hari sudah ada juga yang bermain. Jadi kita akan bahas seperti apa, Ferdi. Ada Idul Fatimah ya. Ada, tapi udah gugur ya. Saya yang Portugal ya. Kita dukung negara yang lain. Oke, kita ke informasi pertama pemirsa, di mana penertiban pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat menuai penolakan para pedagang Pasar Baru Kota Bekasi. Ya, seorang pedagang mengamuk saat dagangannya diangkut petugas. Beberapa bahkan dibuang lantaran nekat berjualan di lokasi terlarang dan petugas membawa dagangan para PKL menggunakan truk. Para pedagang mengaku relokasi yang disediakan minim fasilitas lantaran di rooftop pasar dan sepi dari pembeli. Pemkot Bekasi melakukan relokasi para pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Kota Bekasi ke Pasar Baru lantaran banyak dikeluhkan masyarakat karena kerap menimbulkan kemacetan. Lempar tuh. Lawan Kores, tangkap tuh, tangkap. Ya, seekor buaya muara sepanjang 3 meter yang selama ini meresahkan warga berhasil ditangkap. Meski berhasil diamankan, warga meyakini masih ada 1 ekor buaya lain berukuran jauh lebih besar yang berkeliaran di sungai. Ya, warga desa Masendreng Bulu, Kecamatan Sibulu, Kabupaten Bone digegerkan dengan kemunculan seekor buaya muara berukuran sekitar 3 meter yang kerap muncul di sungai dekat pemukiman. Karena dinilai semakin membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai, warga pun bergotong royong menangkap satwa liar tersebut. Menurut keterangan warga, buaya ini sudah berulang kali muncul ke permukaan sungai. Kemunculannya yang semakin sering membuat masyarakat merasa was-was mengingat lokasi sungai berada sangat dekat dengan rumah warga. Menurut warga, buaya yang ditangkap ini memiliki pasangan yang memiliki ukuran jauh lebih besar dan berjenis kelamin jantan yang hingga kini masih berada di sungai, sehingga masyarakat diminta tetap waspada. Untuk sementara, buaya betina tersebut diamankan di sebuah kolam milik warga sambil menunggu petugas dari dinas terkait datang untuk melakukan evakuasi dan penanganan sesuai prosedur konservasi.
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membongkar sebuah gudang laboratorium rahasia yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet Karisoprodol di Semarang, Jawa Tengah. Ya, seperti inilah kondisi sebuah gudang laboratorium rahasia yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet Karisoprodol yang diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di wilayah Gang Jati Asri, Kelurahan Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi ini, polisi mendapati barang bukti sebanyak 308.000 butir Karisoprodol siap edar beserta 10 tong bahan baku utama seberat 250 kg dan 1.650 kg bahan baku pendukung serta sejumlah alat cetak pun terlihat dari laboratorium produksi yang sudah beroperasi sejak awal tahun 2026. Kini, dari pengungkapan laboratorium gelap yang memproduksi narkotika golongan 1 jenis tablet Karisoprodol tersebut, 2 orang tersangka telah dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Truk bawa beko ekskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga nyaris roboh. Kejadian bermula saat truk dari arah Tendean menuju Blok M memaksa melintas di Jalan Tendean Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sopir sebelum melintas sopir tidak mengukur tingginya JPO dengan truk tengah muatan deko ekskavator terlebih dahulu. Menurut saksi, saat truk menabrak, terdengar suara dentuman keras sehingga kondisi JPO langsung terbelah hingga nyaris roboh. Meski demikian, jembatan belum runtuh karena terganjal truk beko ekskavator tersebut. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Cirebon menuju Kuningan, di mana saat sebuah truk kontainer pengangkut air mineral menghantam sejumlah sepeda motor serta warung. Ya, menurut sejumlah saksi, truk kontainer ini sebelumnya melaju dari arah Kuningan menuju kota Cirebon. Diduga mengalami remblong, truk tiba-tiba hilang kendali dan terguling melawan arah hingga menabrak satu keluarga yang tengah mengendarai sepeda motor. Truk juga menabrak sebuah warung yang berada di pinggir jalan dan akibat kejadian ini ibu dan anak bayinya tewas terhimpit badan kontainer yang terbalik serta melukai ayah dan anaknya yang lain. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara petugas kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Cirebon yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi ibu dan bayinya serta melakukan olah TKP. Ya, diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak bak truk trailer di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur. 1 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi di ruas tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 566A, masuk desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Senin pagi. Dari video amatir milik petugas, terlihat minibus bernomor polisi L1865AV menabrak bagian belakang truk trailer bernomor polisi L8826VU. Kerasnya tabrakan membuat minibus ringsek pada bagian depan kiri hingga menempel pada bak belakang truk trailer. 1 penumpang tewas, sementara 3 penumpang lainnya mengalami luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengupdate situasi lalu lintas di Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan Bribtu Mercy petugas NTMC Polri.
Selamat pagi, Bribtu Mercy, silahkan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih Ferdi dan juga Fatima. Selamat pagi pemirsa, kami laporkan perkembangan lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, di mana saat ini dari pantauan kami memang kondisi lalu lintas kawasan ini sudah terpantau cukup ramai dari berbagai arahnya. Untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Cawang akan menuju lurus ke arah Senen ataupun berbelok ke arah Tebet berbelok ke kiri. Saat ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Kendaraan di kawasan ini juga sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4, kendaraan roda 2, maupun banyaknya angkutan umum yang juga melintas di kawasan ini. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, antisipasi kendaraan angkutan kota dan angkutan umum yang keluar masuk area terminal. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari flyover Kampung Melayu dari arah Klender menuju ke arah Kuningan, saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai. Di sini terlihat kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Senen yang akan menuju ke arah Cawang ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Durensawit dan juga ke arah Klender, sampai saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati, antisipasi banyaknya angkutan umum yang berhenti tidak pada tempatnya untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan juga dari pantauan kami banyaknya pengendara roda 2 yang melintas di kawasan ini tidak menggunakan helm serta melawan arah. Untuk itu kami himbau pengendara untuk tetap tertib dalam berlintas dan juga patuhi arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan juga pemirsa, kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 253 kasus laka lantas, dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 26 lainnya mengalami luka berat, dan 176 lainnya mengalami luka ringan. Dan dari 253 kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui WhatsApp kami di 0858 71500 669. Demikian Ferdi dan Fatima yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Bribtu Mercy, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Ya baik, terima kasih Bribtu Mercy melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ya pemirsa, 74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah FA di kawasan Sentul Bogor mulai melalui tahap pengecekan awal oleh tim Joint Investigasi bersama Kejaksaan Agung dan PT Pegadaian. Informasinya saat lagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Roy Suryo sebelumnya menilai penyidik kepolisian belum memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Roy Suryo dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Menurut kuasa hukum, dokumen digital yang menjadi persoalan merupakan unggahan akun media sosial milik pihak lain yang masih dapat diakses publik hingga saat ini. Insya Allah, selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada khalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik. Bukan harus ada yang mencuri, dan sampai sekarang datanya masih ada. Itu yang paling penting saya tambahkan. Kepastian hukum proporsional. Sementara pihak Polda Metro Jaya menegaskan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sudah sesuai aturan KUHAP. Penyidik telah memeriksa Roy Suryo, memeriksa saksi maupun ahli, dan telah memiliki 3 alat bukti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat untuk mendalami peristiwa santri yang membakar 3 santri lainnya yang terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, Komisi 3 DPR mengundang pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, yaitu Dirkrimum Polda NTB, Kapolresta Lombok Tengah yang datang didampingi Kasat Reskrim dan Kanit PPA Polres Lombok Tengah. Selain itu, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram juga turut hadir mendampingi kuasa hukum korban beserta orang tua korban. Dalam rapat ini, masing-masing pihak membeberkan fakta-fakta yang terjadi terkait kasus tersebut. ...74 kg emas batangan yang ditemukan di rumah FA di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat mulai melalui tahap pengecekan awal oleh tim Joint Investigasi bersama Kejaksaan Agung dan PT Pegadaian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan keaslian, kadar serta berat emas sebagai bagian dari proses penanganan barang bukti. Selain emas, barang bukti lain berupa uang dolar Amerika, dolar Singapura, dan rupiah juga akan diverifikasi melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia serta otoritas negara masing-masing. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, hasil pengujian emas diperkirakan dapat disampaikan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebagai bagian dari proses penyerahan penanganan perkara kepada Kejaksaan Agung. Sementara itu, proses penyerahan tersangka, barang bukti, dan berkas perkara akan dilakukan secara bertahap sambil menunggu selesainya seluruh pemeriksaan. Jaksa Agung Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Kejaksaan Agung. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua institusi untuk terus memperkuat sinergi, solidaritas, dan koordinasi dalam penegakan hukum. Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, Jaksa Agung bersama Kapolri menegaskan bahwa pertemuan yang dilakukan merupakan agenda silaturahmi dan koordinasi yang telah lama menjadi bagian dari hubungan kelembagaan antara kejaksaan dan kepolisian. Pertemuan tersebut bukan merupakan respon terhadap isu tertentu maupun indikasi adanya hubungan yang tak harmonis antara kedua institusi. Dalam kesempatan itu, kedua pimpinan lembaga menegaskan bahwa kejaksaan dan kepolisian merupakan bagian dari satu sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang memiliki tujuan bersama untuk menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kapolri juga menegaskan bahwa tidak pernah ada persoalan maupun perpecahan antara institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya pastikan di sini, apalagi kita hadiri bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adiaksa, saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. KPK mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian, khususnya dalam kasus korupsi batubara Asabri hingga Krakatau Steel. KPK juga siap membantu Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus tersebut jika dibutuhkan. Penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian maupun Kejaksaan Agung. Kami cek apakah sudah ada atau belum, tapi yang pasti pada saat sebelum konferensi pers di Polda Metro,
sebagaimana disampaikan Pak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK kemarin, bahwa memang sudah ada diskusi juga yang dilakukan antara KPK dengan kawan-kawan di kepolisian ya, berkaitan dengan mekanisme jika dilakukan koordinasi ataupun supervisi terhadap suatu perkara ya. Seorang janda lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama tim gabungan berhasil menangkap terduga pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pria berinisial MY ditangkap polisi di sebuah rumah yang berlokasi tak jauh dari sekolah SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berusia 34 tahun tersebut diduga mengirim pesan ancaman bom melalui aplikasi WhatsApp ke SDN Srengseng Sawah 15. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, diantaranya pemeriksaan 5 orang saksi hingga analis digital untuk melacak sumber pengiriman pesan. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan sebuah telepon genggam yang masih terhubung dengan nomor WhatsApp yang digunakan untuk mengirim ancaman bom, dan motif pelaku hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Mampus lu. MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah, itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Sebelumnya di hari pertama masuk sekolah kemarin, seluruh siswa SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan karena setelah menerima ancaman teror bom. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal pada Senin pagi. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal itu, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan. Pihak sekolah langsung melapor ke Polsek Jagakarsa yang kemudian meneruskan ke petugas Gegana Brimopolda Metro Jaya. Penyisiran oleh tim berlangsung sekitar 4 jam. Hasilnya, tidak ada ditemukan adanya barang mencurigakan di area sekolah. Keinformasi selanjutnya, seorang pengendara ojek online di Kabupaten Tangerang, Banten ditemukan meninggal dunia akibat luka tusuk pada bagian lehernya. Saat korban ditemukan, motor dan ponsel milik korban hilang dibawa pelaku yang melarikan diri. Korban yang bernama Agus Tejo ditemukan tewas dengan luka tusuk di tempat ia bersama pengendara ojek lainnya biasa beristirahat di Villa Taman Bandara Dadap, Kabupaten Tangerang. Menurut keterangan saksi, aksi penikaman ini terjadi saat korban tengah tertidur. Kini korban telah diotopsi dan dimakamkan di daerah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Teliknaga maupun Polres Metro Tangerang Kota masih memburu keberadaan pelaku dengan menelusuri rekaman CCTV. Seorang janda lanjut usia ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Dusun 1, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara.
Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah mulai membusuk. Pelaku diduga membawa kabur sejumlah barang berharga. Seorang perempuan lanjut usia yang diketahui merupakan janda dengan 2 orang anak ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya di Dusun 1, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara pada Sabtu malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jasad Safitri atau yang akrab disapa Eni berusia 56 tahun ditemukan tewas mengenaskan di bawah meja makan rumahnya dengan posisi telungkup. Peristiwa ini terungkap setelah warga mulai curiga karena selama 3 hari terakhir lampu rumah korban tidak pernah menyala. Kecurigaan tersebut kemudian disampaikan kepada adik kandung korban, Baskoro. Bersama kakak iparnya, Yasir, mereka mendatangi rumah korban dan menemukan korban telah meninggal dunia. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah mulai membusuk. Mulut korban disumpal menggunakan handuk, sementara isi rumah tampak berantakan, diduga telah diacak-acak pelaku. Selain menghilangkan nyawa korban, pelaku juga diduga membawa kabur sejumlah barang berharga, diantaranya sepeda motor dan perhiasan emas milik korban. Polisi masih mendalami kemungkinan motif perampokan sebagai pemicu pembunuhan sadis tersebut. Aparat kepolisian lalu membawa jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku serta memburu pelaku. Ya Allah ya Tuhan, Ya, kita bahas lebih lanjut terkait kasus ini. Kita sudah terhubung dengan AKP Ivan Roland Christoffel yang merupakan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Selamat pagi, Pak Ivan. Pagi, Mas. Ya, Pak Ivan, kita ingin mendapatkan informasi terbaru. Apakah pelaku pembunuhan sadis ini sudah ditangkap? Untuk terduga pelaku sudah berhasil kami tangkap dalam waktu kurang dari 7 jam. 2 orang pelaku sudah kami ringkus dan kami bawa ke Polres Lampung Utara untuk melakukan prosesan penyidikan lebih lanjut. Ya, bisa dijelaskan kenapa kemudian pelaku bisa melakukan pembunuhan sadis ini, dan warga pun juga menemukan korban setelah beberapa hari dia terbunuh. Bagaimana kronologinya, Pak Ivan? Sedikit kami jelaskan kronologisnya. Bermula dari laporan masyarakat itu pada hari Sabtu sekitar 11 Juli pukul 19.30, salah satu dari keluarga korban menginformasikan bahwa adanya mayat yang sudah membusuk dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Kemudian tim Inavis dari Polres Lampung Utara melakukan olah TKP dan melakukan kumpulan saksi-saksi. Kemudian kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada pukul 4 dini hari kami berhasil menemukan dan menangkap pelaku. Setelah kami melakukan penangkapan terhadap pelaku, di sana kami mendapatkan informasi bahwa niat awal dari pelaku tersebut hanya ingin mengambil sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah, karena mengetahui korban tersebut tinggal di dalam rumah sendiri. Kenapa korban tersebut meninggal dunia? Pada saat 2 pelaku ini masuk ke dalam rumah, kondisi korban pada saat itu sedang terbangun. Karena panik, kemudian pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah mencoba mencekek dan menutup mulut korban menggunakan handuk. Tujuannya agar korban tidak teriak. Dengan waktu yang cukup lama menekan handuk tersebut ke mulut korban, sehingga korban mengalami henti napas akibat kekurangan oksigen. Setelah barang dan perhiasan korban sudah diambil, kemudian kedua pelaku langsung lari meninggalkan rumah tersebut. Pak Kasat, apakah pelaku dengan korban ini saling mengenal ataupun juga pelaku tinggal di daerah sekitar korban tinggal, Pak? Sehingga ia mengetahui bahwa korban ini hanya sendirian pada saat ia melakukan aksinya. Untuk pelaku tersebut satu desa dengan korban, sehingga cukup memahami kondisi rumah dan siapa saja yang tinggal di dalam rumah tersebut. Hanya beda dusun, satu desa.
Apakah saling mengenal Pak satu sama lain? Korban dan pelaku kenal, hanya saja tidak terlalu intens, sekedar hanya tetangga saja. Korban dikenal ini karena pernah menjadi TKW di Taiwan, sehingga dinilai di kampung tersebut memiliki ekonomi yang cukup. Oke. Pak Kasat, apakah saat ditemukan korban ini memang sendiri, karena informasi yang mengatakan bahwa dia memiliki anak begitu, berarti tidak ada anaknya yang saat itu berada di rumah? Untuk saat ini korban memang tinggal sendiri, untuk anaknya tinggal di luar kota, yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan, karena kedua anaknya sudah menikah. Ya, Pak Kasat, mungkin bisa disampaikan juga apakah ini yang pelaku merupakan kasus pertamanya atau beberapa kali sudah melakukan aksi kriminal, Pak Kasat? Untuk kedua pelaku, salah satu dari pelaku inisial R itu merupakan residivis kasus penadahan. Untuk satu lagi pelaku inisial SAS tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hanya saja kedua pelaku ini merupakan pecandu narkotika jenis sabu. Pada saat penangkapan kami melakukan tes urin, benar mereka ini positif sabu. Oke. Apa ancaman hukuman bagi para pelaku ini, Pak Kasat? Untuk pelaku tersebut kita jerat pasal 479 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Baik, terima kasih AKP Ivan Ronald, Kasat Reskrim Polres Lampung Utara. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih, Mbak. Ya, 2 remaja asal Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Bismo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nekat membawa kabur sepeda motor milik temannya sendiri, seorang pemuda diringkus kepolisian sektor Sawah Besar di sebuah kamar kos daerah Mangga 2, Jakarta Pusat. Ya, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah di sebuah kamar kos daerah Jalan Gatep, Mangga 2, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan modus meminjam motor untuk menjemput sang kekasih, ia nekat menggelapkan motor milik temannya sendiri. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung dramatis karena banyaknya warga yang sudah menunggu dan mengepung ingin menghakimi pelaku. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Setelah 12 hari pencarian, 2 remaja asal Dusun Krinjing, Desa Krinjing, Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Bismo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kedua jenazah berada di dasar jurang sedalam sekitar 300 meter dengan medan yang ekstrim. Arifin Nur Rahman, usia 18 tahun, dan Yufaidin, usia 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang Gunung Bismo Minggu sore. Kedua jenazah ditemukan tim SAR gabungan setelah penyisiran intensif selama 12 hari. Proses evakuasi pun berlangsung sangat sulit karena lokasi kedua jenazah berada di dasar jurang dengan kedalaman kurang lebih 300 meter. Medan yang ekstrim membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 5 jam. Usai dievakuasi, kedua jenazah langsung dibawa ke RSUD Setjonegoro, Wonosobo untuk dilakukan pemeriksaan dan otopsi oleh tim Inafis Polres Wonosobo guna mengetahui penyebab pasti kematian kedua korban.
Seorang pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali tertangkap anggota Satreskrim Polres Sampang, Madura, Jawa Timur di tempat penjualan gorengan di alun-alun Trunojoyo setempat Minggu malam. Pelaku diketahui berusia 17 tahun, langsung disergap polisi dan dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini pelaku yang tertangkap sebanyak 13 orang dari 27 pelaku pencabulan. 14 pelaku lainnya sedang diburu dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Satu tersangka, jadi masih sudah kita dapatkan 13 orang. Identitas komandan inisial? Identitas inisial B. Ya. Umur? Umur sekitar 17. Ya. Itu tertangkapnya di mana dan saat apa nih? Ditangkap di alun-alun. Saat beli makanan gitu kan? Ya, di alun-alun sekitar itulah baru tangkap di. Sudah berapa tersangka yang belum tertangkap? Ya, masih ada 14. Ya. Sudah ada untuk melakukan pencarian sisanya itu dan? Masih kita kejar, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat. Pemeriksaan terhadap 3 anggota DPRD dan seorang ASN Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica yang semula dijadwalkan hari ini ditunda penyidik Polda Nusa Tenggara Timur. Ya, penundaan tersebut sesuai dengan permintaan dari penasehat hukum 2 terlapor kepada penyidik Polda NTT yang sedang menyatakan berhalangan. Pemeriksaan terhadap para terlapor dijadwalkan kembali digelar esok atau hari ini, ya. Sesuai laporan dari pihak keluarga almarhumah Dr. Ica, ada 4 orang terlapor terdiri dari 3 orang DPRD TTU dan 1 ASN dokter hewan pada Dinas Peternakan TTU. Dalam kasus dugaan intimidasi, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi. Sebelumnya, Dr. Ica diduga nekat mengakhiri hidup karena mengalami depresi berat dan gangguan psikologis setelah mendapat intimidasi dari para terlapor saat menangani pasien yang terkena gigitan ular di Rumah Sakit Leona Keva Menanu. Ya, kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terekam kamera pengguna jalan. Ya pemirsa, inilah detik-detik kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan pick-up dan truk di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu yang menyebabkan 12 orang tewas dan 6 luka-luka. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan tersebut berawal saat pick-up hendak berputar arah. Namun tiba-tiba dihantam dari belakang oleh truk box yang melaju searah hingga pick-up pun terdorong ke jalan berlawanan. Naas di saat bersamaan melaju kencang truk dari Jawa menuju Jakarta hingga kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Diduga kecelakaan terjadi karena truk box yang melaju di belakang pick-up kurang antisipasi hingga tak mampu menghindar saat pick-up hendak berputar arah. 6 korban luka dalam insiden ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Korban menderita luka serius di bagian kepala dan tubuh usai terpental keras dan menghantam aspal jalan. Sementara 12 korban meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Ditlantas Polda Jawa Barat dan Sarlantas Polres Indramayu melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu yang menewaskan 12 orang.
Olah TKP ini melibatkan tim Traffic Accident Analysis, tim ahli bertugas untuk menggelar olah TKP secara digital serta ilmiah demi memastikan penyebab utama tabrakan. Olah TKP dilakukan dengan menyisir area kecelakaan, mengukur bekas rem serta memeriksa posisi akhir kendaraan yang terlibat. Petugas di lapangan juga menghimpun keterangan dari sejumlah saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Kecelakaan yang menewaskan 12 orang ini melibatkan 3 kendaraan dan terjadi pada Minggu 12 Juli kemarin. Kecelakaan bermula ketika mobil yang mengangkut belasan orang hendak berputar arah namun dihantam dari belakang hingga terdorong ke jalur berlawanan. Ya, sementara 12 korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat dimakamkan di beberapa tempat pemakaman umum. Suasana duka masih terus menyelimuti keluarga dan tetangga para korban, terlebih saat satu persatu jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Desa Cempeh dan Kiajaran, Kulon, Kabupaten Indramayu. 9 di antara korban meninggal merupakan warga Blok Jemeti, Desa Cempeh. Ke-9 korban diketahui masih memiliki hubungan saudara, bahkan terdapat orang tua dan anak yang turut menjadi korban. Beberapa keluarga mengaku memiliki firasat tersendiri sebelum musibah maut merenggut korban saat pulang sebagai pengantar pengantin menggunakan bak terbuka. Hingga Senin siang ini masih terdapat 6 korban luka-luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan 2 balita diduga ditelantarkan saat sang ibu mengemis dan memulung di kawasan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam video yang beredar, satu balita terlihat tidur di atas paving parkiran sebuah minimarket tanpa alas maupun peneduh. Sementara balita lainnya berada dalam gendongan sang ibu. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas kepolisian setempat mendatangi lokasi dan memberikan teguran kepada ibu tersebut. Saat dimintai keterangan, perempuan itu mengaku berasal dari Probolinggo dan tinggal di sebuah rumah kos di sekitar lokasi. Petugas menegaskan tidak akan meninggalkan anak di tempat umum saat mencari nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak. Ke kabar viral lain, aksi seorang pengendara sepeda motor yang berjalan di atas jalur kereta api di kawasan Sidotopo Lor, Surabaya, Jawa Timur juga viral di media sosial. Ya, aksi pemotor yang diduga menjadikan rel sebagai jalan pintas itu terekam kamera pengawas CCTV. Pengendara bahkan terlihat melaju dengan santai di atas rel. Dan pemirsa, diketahui sejumlah warga yang tinggal di sekitar jalur kereta juga tampak memperhatikan aksi nekat tersebut. Menanggapi video tersebut, KAI Daob 8 Surabaya menyayangkan masih adanya masyarakat yang mengabaikan keselamatan dengan memasuki ruang manfaat jalur kereta api. Waduh, Ferry, ini bahaya sekali ya. Bukan membahayakan dirinya tapi juga membahayakan orang lain begitu jika terjadi kecelakaan. Ini memang pengawasan ini mungkin agak sedikit minim ya, sehingga mereka secara leluasa bisa melewati jalur yang sebenarnya menjadi ancaman buat keselamatan mereka sendiri. Ya, ini kan dikategorikan katanya merupakan jalan pintas, harusnya tidak bisa ditetapkan sebagai jalan pintas begitu ya. Bisa pintas juga langsung meninggal dunia. Lebih baik ya. Hemat berapa menit tapi selamat. Kita ke kabar viral lainnya pemirsa, di mana sebuah video yang memperlihatkan perselisihan 2 pengendara di Pelabuhan Gilimanuk, Bali menjadi perhatian. Salah satu pihak sengaja menabrakkan mobilnya sebagai bentuk penyelesaian ganti rugi.
Menurut pengakuan pengunggah, mobilnya ditabrak oleh pengendara mobil jenis SUV yang diduga menyerobot antrian. Estimasi biaya perbaikan disebut mencapai 2,1 juta rupiah. Namun pengemudi mobil SUV hanya bersedia mengganti sebesar 400 ribu rupiah. Karena tak sepakat, keduanya memilih menyelesaikan persoalan dengan cara menabrak balik mobil SUV. Keduanya lalu berjabat tangan dan melanjutkan perjalanan. Jadi ditabrak dulu baru jabat tangan ya. Ya, karena nggak deal ya. Ini konsep baru nih, jangan ditiru ya pemirsa. Biar sama-sama rugi gitu ya. Iya, bapaknya nggak mau tanggung jawab soalnya, jadi Ya, kita bahas bagaimana kemudian eskalasi konflik yang kembali terjadi di Timur Tengah begitu ya, khususnya di Iran yang kemudian diserang kembali oleh Amerika Serikat. Kita sudah bergabung dengan dua narasumber, Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah. Pak Hasib, terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan juga ada Gustarina Cempaka Timur, Indo-Pacific Security Analyst. Mbak Cempaka, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Mbak Cempaka. Mas Ferdi. Ya. Mungkin saya mau ke Mbak Cempaka dulu ya, Mbak. Kita melihat ini kembali adanya serangan antara Amerika Serikat ke Iran, kemudian dibalas juga. Ini sebenarnya nih Mbak, pemicu Amerika Serikat kembali tiba-tiba nyerang Iran ini apa sebenarnya? Tentu pemicunya ini sudah jelas adalah tentang Hormuz ya Mbak ya. Jadi memang ini satu poin yang menjadi poin buntu diskusinya. Yang pertama adalah tentu saja ada dualisme pemahaman terkait dengan Hormuz ini. Amerika Serikat sendiri ingin bahwa kondisinya kembali ke sebelum perang. Begitu. Jadi pelayaran ini dilewati di dua arah, yaitu ada jalur selatan dan jalur utara. Jalur utara ini yang melewati Iran dan jalur selatan ini yang melewati Oman. Dan dalam konteks ini 3 kapal yang sebelumnya melewati menurut Iran ini seharusnya melewati jalur utara, yaitu melalui kontrol atau arah yang diberikan oleh Sepah Navy-nya Iran, ini melewati 3 jalur atau jalur yang selatan yang melewati Oman ini, sehingga dilakukan peringatan dan juga penyerangan yang mengenai ketiga kapal tersebut yang merupakan kepemilikan dari Arab Saudi dan juga dari Cyprus begitu. Dan dalam konteks ini kita lihat bahwa kapal ini memang ada ketidaksepahaman ya, dan memang pada saat kondisi ini terjadi sehingga mendorong eskalasi serangan. Ada 3 kali gelombang Mbak dan Mas. Ada 3 kali serangan. Yang pertama ini serangannya cukup besar di tanggal 7-8 Juli lalu yang mengenai 80 target Amerika Serikat. Yang kedua lebih besar lagi, sekitar 4-5 kali lebih besar daripada serangan yang pertama, dan yang lebih besar lagi adalah yang kemarin, yaitu sekitar 140 target. Dan hal ini langsung dibalas oleh Iran untuk menutup. Karena memang selain dari konteks penyerangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyampaikan juga bahwa yang sebelumnya pembekuan pencairan maksud saya yang diberikan kepada Iran ini dibekukan kembali, dan terutama terkait dengan petrokimia dan sanksi minyak ini diberlakukan kembali. Jadi pasca serangan yang kedua. Jadi ini kita lihat memang bentuknya saat ini memang hal pemicu terkait Hormuz ini sangat esensial, dan makanya salah satu hal yang dilakukan oleh Iran ketika terjadi serangan terutama gelombang kedua adalah pergi ke Oman untuk melakukan negosiasi kembali dengan Oman. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya, hanya kelanjutan dari perang yang kemarin sempat mereda, lalu kemudian dipicu oleh hal yang tadi Anda sampaikan, jadi lanjut lagi begitu? Betul, karena memang kita lihat kedua salah satu statement yang disampaikan oleh Trump juga gitu ya, bahwa dia juga menyatakan bahwa Amerika Serikat siap mengawal kembali, dan bahkan informasi per pagi ini Amerika Serikat siap untuk melakukan blokade kembali, double blokade terjadi kembali. Gitu Mas Ferdi. Ya, saya mau ke Bang Hasib. Bang Hasib melihat ini sebetulnya kemarin kita udah melihat adanya negosiasi terbang jauh-jauh saling sepakat MOU, tapi ujuk-ujuk tidak lama saling serang lagi. Ini sebenarnya mereka sandiwara saja kan negosiasi atau seperti apa Bang Hasib melihatnya? Ya, sebenarnya kita nggak bisa sebut sebagai sandiwara semata-mata ya, karena kalau sandiwara kan ada teksnya, ada segala macam. Ini justru menurut saya melihatnya sebagai keterpaksaan. Jadi kalau yang dimaksud adalah penandatanganan kesepahaman tanggal 18 Juni itu, kalau yang mau dibahas adalah itu, maka sebenarnya yang bisa kita sampaikan, mereka kan selama berminggu-minggu terlibat dalam strategi adu cekik, yaitu
melalui blokade yang diterapkan oleh Iran dari awal dan Amerika lalu per tanggal 13 April memblokade balik ya. Itu namanya strategi saling cekik. Dalam kondisi saling cekik itu kan sama-sama tidak bisa bernafas, sama-sama terdampak dari segi ekonomi dan segala macam. Nah, saya memahami kesepahaman tanggal 18 Juni itu adalah kesepahaman yang sangat pragmatis dan tujuannya hanya sementara aja. Mereka ingin kembali normal, tekanan-tekanan global kepada Trump melonggar, Iran juga dapat pelonggaran ekonomi sehingga mereka bisa lanjut. Walaupun memang mereka berharap ke depan bisa lebih bagus dan lebih permanen. Tapi persoalannya seperti disampaikan Mbak Cempaka tadi, terutama pasal 5, ternyata mereka bertengkar gara-gara pasal 5 dan pasal-pasal lain gitu. Kalau ditanya tadi sebabnya, kalau saya baca secara lebih imbang, saya akan bilang faktornya adalah kedua belah pihak tidak betul-betul menjalankan pasal-pasal di dalam 14 poin. Kedua belah pihak nih artinya? Dua belah pihak. Dan memang itu mereka kenapa bisa terjadi karena masing-masing belum ingin mengalah dan menyerah. Jadi mereka berunding tidak dalam kapasitas sebagai orang yang mengalah. Justru mereka sama-sama merasa menang. Karena itu salah satu pangkal persoalannya tadi adalah Selat Hormuz. Berdasarkan pasal 5, Iran meyakini bahwa dia punya otoritas untuk mengontrol pelayaran. Termasuk sisi utara, sisi selatan. Nah, sementara berdasarkan Amerika, justru kamu tidak punya hak untuk masuk ke sisi selatan. Karena sisi selatan adalah bagiannya Oman. Nah, ini ya kalau nyambung ke pertanyaan Mas Ferdi, kalau saya secara akademis akan menjadikan perkembangan hari ini ibarat buku seperti bab tersendiri. Memang ini satu buku, bab 1 telah ditulis dan selesai di tanggal 28 Februari sampai kurang lebih mungkin 18 Juni. Tapi per kemarin kurang lebih tanggal 11 Juli itu menurut saya sudah masuk kepada bab 2. Di mana berbagai macam anasir perkembangan terjadi, memang ada hubungan tapi sekali lagi terpisah. Kalau ditanya apa penyebabnya, yaitu tadi yang sekarang terjadi adalah perang gara-gara Hormuz di dua sisi yang diakibatkan oleh tafsir yang berbeda-beda. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau berbeda Mas Ferdi, salah satu pembedanya apa? Kalau di perang bab pertama, katakanlah 28 Februari, saya selalu sampaikan Iran memiliki keunggulan dalam segala macam hal, termasuk secara nilai, karena dia diserang. Orang semua akan berpihak kepada Iran. Tapi yang ini, menurut saya Iran juga bisa bermasalah. Kenapa? Karena Iran memaksakan untuk menguasai wilayah selatan yang secara hukum bukan wilayah dia, itu wilayahnya Oman. Jadi ini akan menimbulkan kompleksitas. Nah, walaupun saya juga sampaikan Iran bermasalah secara moral, bukan berarti Amerika benar. Amerika lebih tidak punya moral, dia tidak punya pijakan apapun kok, dia tidak menggunakan mekanisme apapun. Jadi justru kalau kita mau berpikir solusi, katakanlah Iran ada yang salah, tapi bukan Amerika yang menjadi pembenarnya. Harus ada pihak lain yang dianggap kredibel, menghormati hukum internasional, dan mereka yang harus kita dorong untuk menjadi penengah dan penyelesai daripada konflik ini. Skenario yang paling mungkin terjadi dalam beberapa minggu ke depan melihat eskalasi yang semakin memanas dengan titik krusial yang tadi disebutkan adalah Selat Hormuz, ini akan seperti apa? Yang berikutnya ingin saya sampaikan, karena ini adalah bab kedua dalam tanda kutip, saya melihat kemungkinan eskalasinya cukup tinggi untuk membesar ke depan. Dari sebelumnya bahkan? Dari sebelumnya bahkan. Misalkan per hari ini sudah disampaikan Yaman sudah mulai meledak atau diledakkan. Saya menggunakan bahasa diledakkan aja. Gara-gara soal pesawat dari Iran mau mendarat. Tapi kita tahu di Yaman sendiri memang bara konfliknya luar biasa. Di antara Houthi dengan katakanlah kelompok Arab Saudi itu tidak betul-betul selesai. Belum lagi pecah yang baru kan di antara pro Saudi dengan pro Uni Emirat Arab. Jadi ini adalah bahan-bahan konflik yang luar biasa. Kalau Yaman nanti terus berkobar, bukan tidak mungkin ini dikaitkan dengan katakanlah penutupan Selat Bab Mandeb. Yang ini akan semakin memberikan dampak total kepada energi dan minyak dunia. Dan sekali lagi itu terkait dampaknya paling tidak dengan perang yang terjadi di antara Amerika dengan Iran. Karena itu kalau ditanya ke depan, saya menduga kalau ini betul, pertama Yaman terus menguat, lalu kemudian Donald Trump benar-benar menerapkan blokade kembali, apalagi dengan penarikan 20%, maka ini akan membawa kawasan kepada situasi yang lebih panas lagi, dan terutama yang selalu sampaikan sebelumnya juga,
Teluk tidak punya halangan dalam tanda kutip sekarang untuk tidak meladeni yang dianggap sebagai provokasi-provokasi Iran. Kalau beberapa bulan saya sampaikan ada musim haji. Musim haji itu besar pengaruhnya bagi Arab Teluk. Jadi semua negara akan, sekarang tidak ada musim haji dan sangat mungkin Teluk juga meladeni dalam tanda kutip provokasi-provokasi atau serangan yang dilakukan oleh Iran. Terutama posisi Iran seperti yang saya bilang tadi, kalau perang 28 Februari memang Iran posisi diserang dan mereka nggak punya pilihan. Jadi logika umum masyarakat umum mendukung Iran. Tapi yang sekarang itu menurut saya pembelahannya lebih banyak. Walaupun sekali lagi secara kritis saya sampaikan kalau Iran ada salahnya bukan berarti Amerika benar. Justru Amerika salah lebih besar karena dia tidak menghargai ketentuan hukum yang berlaku. Mbak Cempaka sih mau mendalami tadi mengenai apa yang terjadi di Yaman. Kita ketahui di bandaranya terjadi serangan. Ini merupakan bentuk provokasi kah atau bagaimana Mbak Cempaka melihatnya? Kita tahu ya bahwa perang ini itu memang sangat asimetris, artinya adalah elemen yang digunakan tidak hanya kekuatan militer saja, Mbak. Kita bicara tentang proksi misalnya, kita juga tahu bahwa bagaimana yang berada di Yaman ini konteksnya tentu lebih kompleks daripada hanya bicara Houthi misalnya, atau bagaimana kemungkinan terbesarnya ketika kemarin ada ancaman dari Amerika Serikat untuk mengeskalasi sebelum bab 1 tadi kalau kata Mas Hasib begitu ya, sebelum bab 1 selesai kemarin itu ada ancaman atau keinginan dan persetujuan dari Houthi untuk bahkan menutup selat Bab el Mandeb begitu. Dan dalam konteks ini tentu kompleksitas yang terjadi tidak hanya bicara tentang pemerintah Yaman, karena kita dengar bahwa statement yang dikeluarkan oleh Yaman sendiri dari Menteri Pertahanannya begitu, Menteri Pertahanan Yaman, dan saat ini tentu kita berhadapan dengan konteks Houthi sendiri yang merupakan afiliasi dengan Iran. Tapi satu hal yang menurut saya juga saya setuju dengan Mas Hasib adalah bahwa kompleksitas bab 2 ini lebih rumit begitu. Tidak hanya bicara tentang Amerika Serikat dan Israel yang tentu saja setelah gelombang ketiga ini menyerang secara habis-habisan ke Lebanon kembali begitu ya. Yang saya kita tahu bahwa secara parsial mereka punya perjanjian terpisah dengan Lebanon seharusnya begitu ya, untuk menjaga menghentikan atau menahan diri untuk menyerang, tapi tetap dilakukan. Dan tidak hanya bicara tentang Iran, Amerika Serikat dan Israel, tapi juga bicara bagaimana misalnya kita tentu tahu beberapa pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu konferensi NATO baru selesai dan di situ dinyatakan bahwa negara-negara NATO meskipun tidak mendukung secara operasional tapi menyampaikan statement yang lebih terarah yang artinya mendukung Amerika Serikat ketika dalam konteks yang saat ini terjadi bahwa Iran ini jadi ada perubahan kah situasinya? Betul. Jadi salah satu yang saya noted juga, saya catat dari Mas Hasib adalah bahwa keinginan Iran untuk menguasai dalam tanda kutip atau memiliki otoritas terhadap bagian selatan ini yang menjadi pendukung negara-negara NATO untuk mendukung Amerika Serikat dalam konteks untuk melakukan serangan militer meskipun bantuannya bukan sifat operasional atau bantuan militer. Salah satu bantuan yang mungkin dilakukan justru misalnya Perancis yang menyatakan ingin mengirimkan kapal untuk melakukan pengambilan kembali ranjau-ranjau laut, penyisiran kembali ranjau-ranjau laut yang ada di Hormuz. Nah ini meskipun bukan bantuan militer tapi sudah merupakan bentuk yang berbeda dari bab 1, dari keadaan di Februari hingga Juni lalu, di mana mereka tentu menyatakan bahwa mereka tidak mendukung sama sekali apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Kalau posisi Rusia dan Cina yang negara besar juga ya, kita juga tahu bahwa di bab kemarin, bab sebelumnya juga memiliki peran di balik layar begitu. Apakah di eskalasi yang di bab selanjutnya ini juga akan memiliki peran strategis tersendiri atau bagaimana? Saya rasa pasti Mas, karena kalau satu hal yang kita bisa melihat sebagai tandanya adalah pada pemakaman Khamenei lalu begitu ya. Masyarakat internasional terutama ya sangat langsung menilai siapa pihak yang dikirimkan oleh Rusia dan juga Tiongkok dalam pemakaman tersebut begitu ya. Dan saya lihat memang ada kehati-hatian dari Tiongkok sendiri, karena dari kita lihat bahwa yang dikirimkan atau yang didelegasikan untuk mendatangi pemakaman tersebut memang bukan pada pucuk utama kepemimpinan begitu, yang artinya dari Tiongkok maupun Rusia sendiri juga lagi-lagi wait and see nih melihat bab kedua ini seperti apa, karena memang tadi saya bilang konteks kompleksitas ini tidak hanya bicara tentang Iran, Amerika Serikat, dan Israel seperti bab pertama, tapi justru akan banyak melibatkan aktor baru seperti NATO atau bahkan negara-negara Timur Tengah dan Teluk yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung. Bang Hasib, saya ingin mengutip apa yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Beberapa waktu lalu dia menyebutkan bahwa tanpa Amerika Serikat nggak ada itu Israel. Tapi ini baru aja nih kayak direvisi, tanpa Amerika Serikat dan tanpa Netanyahu tidak ada itu Israel.
apakah Donald Trump ini mendapatkan tekanan dari Netanyahu itu sendiri? Jawabannya mungkin bisa ditahan karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kami kembali ajak Anda untuk meneruskan dialog kita pagi hari ini, pemirsa. Saya tadi sudah menanyakan pertanyaan gantung ke Bang Hasib bagaimana situasi antara Donald Trump hubungannya dengan Netanyahu sendiri dan Israel. Karena memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu ini begitu keras dengan Israel dan Netanyahu sendiri. Tapi tadi malam nampaknya ia mengubah statement bahwa tanpa Amerika Serikat dan Netanyahu tidak ada Israel. Ini apakah ada tekanan kepada Donald Trump? Seperti apa Bang Hasib melihatnya? Ya, saya rasa lagi-lagi kalau kita kembali kepada logika bab 2 tadi, itu bagian daripada kompleksitas yang menarik di bab 2 ini, di mana dinamika hubungan di antara Amerika dengan Israel, Netanyahu dengan Trump itu menjadi bagian yang cukup besar. Dan saya melihatnya perbedaan mereka sebenarnya kalau lanjut itu bukan hanya pada perbedaan metode, tapi pada perbedaan persepsi mengenai Timur Tengah baru. Jadi itu masuk di bawah tema mengenai Timur Tengah baru. Apakah Timur Tengah baru ini akan ikut versinya Netanyahu yang inginnya adalah Israel Raya? Berarti akan banyak konflik di wilayah Israel karena mengubah tatanan di situ, di Syria, kemudian mungkin juga di Mesir, bahkan juga di Yordania, di Libanon, atau versinya Trump. Trump itu inginnya adalah justru Timur Tengah baru yang penuh dengan Trump Tower. Kalau Friedman menyebutnya ini kurang lebih sebagai paham yang mengikuti menantunya dia, Kushnerisme, yang kurang lebih inginnya adalah wilayah-wilayah ini menjadi tempat yang megah walaupun mungkin ada masalah di dalamnya, tapi tidak menghalangi mereka untuk bangun bangunan-bangunan megah. Saya melihat di titik itu perbedaan di antara Trump dengan Netanyahu terjadi. Kalau seumpamanya perang ini akan lanjut, itu justru kemungkinan mereka bersatu kuat gitu. Kenapa? Karena perbedaannya di situ. Trump ingin lebih damai, dan itu kalau dia begitu berhadapan dengan Netanyahu yang ingin perang lanjut. Tapi kalau Trump gara-gara pertimbangan taktikal dan mungkin keadaan logistik dan lain sebagainya ingin lanjut perang, ketemu dengan Netanyahu. Karena Netanyahu adalah pengikut dan pendukung mata perang dalam rangka mengubah tatanan Timur Tengah. Dan itulah yang akhirnya menjadi tali temali kaitannya dengan Iran, karena kembali kepada pasal 5 tadi, ketika pasal 5 dipersoalkan berkaitan dengan Hormuz, Iran juga mempersoalkan pasal-pasal yang lain, yaitu tentang berhentinya perang di semua front, terutama Libanon. Dan di situ kemudian membuat Trump dengan Netanyahu berhadapan. Karena Trump mau tidak mau harus memaksa Netanyahu mundur. Persoalannya Netanyahu harus perang. Kalau dia berhenti perang, selesai karir dia. Jadi dia harus perang. Dan itulah kemudian yang membuat dua teman karib dan sangat dekat ini berhadapan-hadapan dalam konteks yang saya bilang tadi, ide-ide yang lebih strategis tentang Timur Tengah. Tapi perannya akan tetap langsung begitu? Tergantung. Kalau ini menjadi eskalasinya seperti sekarang, saya bilang kemungkinan eskalasinya makin besar, artinya Iran tidak mau kompromi, tidak mau lebih win-win solution, maka berarti Trump mungkin akan lebih besar dan dia akan ketemu dengan teman lamanya yang sangat kuat, yaitu Netanyahu. Walaupun juga bagian dari bab 2 ini menjadi menarik, sampai hari ini belum ada rudal yang dikeluarkan oleh Iran ke Tel Aviv. Dari bulan Juni, kecuali di tanggal 8 dan 8 Juni ya kalau salah ya, yang Iran justru nyerang ke Israel. Itu terakhir kali. Tapi setelah itu nggak ada lagi rudal yang ke Tel Aviv, termasuk dalam fase-fase terakhir ini. Ini bagi saya menarik. Kenapa Iran tidak langsung menghajar ke Tel Aviv? Dia menghajar justru ke Yordan, dia menyerang bahkan ke Qatar, bahkan ke Oman yang notabene adalah teman pendukungnya. Oman ini jangan lupa orang yang selama ini mendukung Iran. Tapi gara-gara Oman sikap belakangan kayak lebih pro Amerika dalam hal lintasan Hormuz, mengizinkan yang bagian selatan dilalui tanpa koordinasi dengan Iran, maka kemudian Iran juga memberikan peringatan. Jadi Israel itu akan menjadi tulisan tersendiri di dalam bab ini, dia berada di mana berkaitan dengan perang kedua ini. Tapi dugaan saya, kalau ini berkaitan dengan perang, maka Amerika dengan Israel, Trump dengan Netanyahu akan kembali ketemu demi kepentingan yang kurang lebih sama. Mbak Cempaka, saya mau bertanya, apakah kemudian eskalasi konflik yang semakin tinggi di bab selanjutnya ini akan mempengaruhi keseimbangan di kawasan Asia khususnya, atau bagaimana Anda melihatnya?
saya melihatnya justru bukan hanya Asia Tenggara atau Asia saja ya Mas ya, tapi tentu secara global. Ada dua data yang disampaikan oleh IMF dan OECD, dua lembaga ekonomi dua-duanya, dan dua-duanya pasca terjadinya gelombang baru ini, 3 gelombang serangan dari Amerika Serikat ini mengoreksi pertumbuhan ekonomi global yang sebelumnya 3,2% turun lagi ke 3% begitu ya. Bahkan OECD lebih pesimis begitu, angkanya bahkan bisa sampai 2,8%, dan bahkan menyatakan jika sampai awal 2027 masih terjadi perang dan bahkan yang sifatnya low intensity dan masih dibuka tutup Hormuz bahkan bisa sampai 2,1%. Ini tentu sangat pesimis begitu ya Mas ya secara dampaknya. Yang kedua adalah bicara tentang stok energi misalnya. Nah, ini satu penyampaian yang disampaikan oleh International Energy Agency ketika terjadi lagi ancaman bahwa akan ditutup lagi, double blokade bahkan. Ini kekhawatirannya adalah Mas, saat ini sudah dikeluarkan sebanyak 400 juta barrel cadangan energi global begitu, yang artinya bantalan kenyamanan untuk stok energi yang secara global ini saat ini mengaliri begitu ya, karena sebelumnya terhambat. Dan kita juga bersyukur tentunya ya Gamsunoro sudah keluar dari kapal Gamsunoro milik Pertamina sudah keluar dari Selat Hormuz. Namun kita tentu tahu bahwa jika sebanyak ini cadangan minyak sudah dikeluarkan oleh International Energy Agency, maka sudah tidak bisa lagi sebenarnya negara-negara ini bersantai untuk bab kedua ini. Karena bab kedua ini punya konsekuensi yang lebih akan lebih parah terhadap ekonomi, dan juga tidak hanya bicara minyak, tentu bicara tentang energi secara keseluruhan begitu. Jadi itu menurut saya dampaknya akan ancaman krisis globalnya akan makin terbuka. Betul, betul, dan pertumbuhan globalnya akan semakin rendah, Mas, begitu. Oke. Pak Cempaka, saya tadi mau mengutip apa yang disampaikan Bang Hasib mengenai sampai saat ini Iran tidak kembali melangsungkan penyerangan langsung ke Israel. Ini kenapa Mbak melihatnya? Saya melihat memang saat ini serangan, kalau kita lihat memang polanya juga yang dilakukan oleh Iran pada saat bab 1 memang tidak langsung menyerang Israel begitu. Ini dilakukan pertama ketika misalnya waktu tanggal 28 Februari dan selanjutnya, memang serangannya ini pada aset-aset militer Amerika Serikat yang terdekat. Terutama kalau kita lihat memang polanya serangan pertama misalnya, gelombang serangan pertama Amerika itu dibalasnya ke 3 negara memang begitu ya, di Kuwait begitu, dan dalam beberapa negara, Jordan tadi disebutkan oleh dan juga Bahrain begitu, yang memang kalau kita lihat jumlah aset militer yang ada di 3 negara ini memang terbesar milik Amerika Serikat begitu. Jadi secara logika memang untuk tentu saja untuk melakukan pengontrolan terhadap serangan balik yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu yang saya lihat. Yang kedua adalah bagaimana tadi yang memang saat ini dilakukan penyerangan balik juga adalah ke negara-negara yang justru tadi dalam tanda kutip sebenarnya berteman gitu ya, yang atau bahkan ingin menjadi mediator seperti Qatar misalnya. Dan Qatar pun salah satu yang dilakukan oleh Qatar ketika dilakukan penyerangan, dia adalah menelpon ke Arab Saudi begitu ya, melakukan telepon bahwa untuk mendorong ke negara-negara, karena Arab Saudi juga merupakan pihak mediator dan pada saat Memorandum of Understanding yang saat ini menjadi Memorandum of Uncertainty begitu ya, jadi ketidakpastian jadi seperti ini. Jadi bukan lagi kesepakatan tapi jadi semakin ketidakpastian. Satu yang mungkin saya ingin catat adalah bahwa kita harus ingat bahwa Memorandum of Understanding ini bukan kesepakatan akhir, Mas dan Mbak, bahwa ini adalah memberikan waktu 60 hari yang artinya tes bagi kedua belah pihak, Amerika Serikat dan Iran begitu. Dan ternyata memang 60 hari, bahkan belum sampai 60 hari. 27 hari. 27 hari. Sudah rapuh, sudah terancam, bahkan untuk tidak bisa menahan diri kedua belah pihak. Jadi ini yang menurut saya mungkin menjadi dampak yang akan lebih eskalatif ya Mas ya. Ya mudah-mudahan dunia tidak sedang menyaksikan perang terbuka yang mungkin akan lebih luas secara regional begitu ya. Karena memang implikasinya seperti yang Anda sampaikan tadi, akan krisis global sudah di depan mata, dan ini akan berpotensi juga merugikan kepada kita sendiri sebagai bangsa Indonesia begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Cempaka, Bang Hasib sudah bergabung dengan Apa Kabar. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana 4 nama besar dari 4 negara kuat siap bertarung menuju semifinal dalam pesta bola dunia. Informasi yang sesaat lagi. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom narasumber Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola. Selamat pagi waktu Jakarta, Bung Ege.
Selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu Amerika, Bung Ferdi dan Fatima serta seluruh pemirsa. Siap. Bung Ege, kita melihat ini Argentina, Messi melawan negara-negara kuat Eropa. Bagaimana Anda melihatnya? Siapa yang lebih kuat di antara keempat negara ini? Ya, jadi ini seperti semifinal yang paling ideal. Walaupun ada saja orang yang mengatakan, wah ini diatur-atur oleh FIFA gitu ya. Jadi kita tahu peringkat 1 sampai 4 dunia itu sudah masuk ke semifinal ya. Mulai dari Argentina peringkat satunya, disusul Spanyol, Prancis, dan kemudian Inggris. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu memang pertandingan semifinal kedua yang paling seru. Kenapa? Karena bukan hanya Messi berhadapan dengan Harry Kane, tetapi juga banyak yang menyebutnya perang Malvinas kalau dilihat dari kacamata politik. Tetapi ada juga pembalasan dari Inggris terhadap gol tangan Tuhan Maradona yang dicetak pada tahun 1986. Ya, Bung Ege melihat beberapa 4 negara ini, Messi apakah mampu nih mentalnya secara kuat melawan beberapa negara yang paling dekat adalah negara Inggris. Bagaimana Bung Ege melihatnya? Iya, Ferdi dan Fatima, ini pertanyaan yang paling menarik karena setelah Ronaldo pulang secara sangat terhormat, sekarang tentu saja ada Messi, Harry Kane, Jude Bellingham, kemudian Mbappe, dan wonderkid tadi sudah disebutkan Lamine Yamal gitu. Nah, kembali soal Messi, ini menjadi menarik. Dia mungkin satu-satunya ya pemain yang sudah sangat senior yang bertahan di semifinal ini secara menonjol. Tetapi catatan baiknya bagi Argentina adalah kinerja mereka itu semakin baik dan sudah teruji dalam beberapa pertandingan yang sulit begitu. Jadi diharapkan grafiknya menanjak. Kita tahu bahwa mereka susah payah menang 3-2 lawan Cape Verde ya, Tanjung Verde, kemudian 3-2 lagi melawan Mesir dalam pertandingan yang kontroversial, serta terakhir susah payah 3-1 menang lawan Swiss lewat perpanjangan waktu yang cukup mendebarkan. Ya. Oke, kalau kemudian Messi ini berhasil membawa timnya Argentina ke final begitu, apakah bisa dikatakan ini Messi sebagai pemain yang memang layak begitu sebagai pemain legend yang tanpa harus membanding-bandingkan juga dengan Cristiano Ronaldo yang kemarin-kemarin sempat dibicarakan publik lebih luas begitu, Bung Ege? Kita harus menghormati semuanya ya. Jadi saya khusus buat penggemar Ronaldo di Indonesia, saya tambahkan sedikit. Lepas dari pada waktu pertandingan itu ya, banyak yang membu kalau Ronaldo membawa bola, itu kan dalam rangka ya katakanlah pemihakan dari penonton. Tetapi ketika Ronaldo meninggalkan lapangan, itu tidak sedikit yang menangis dan semua berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Di final ini kan tidak mudah. Jadi kalaupun lolos dari dalam tanda petik perang Malvinas atau katakanlah mempertahankan kembali ya setelah ada keinginan dari Inggris balas dendam terhadap gol tangan Tuhannya Maradona pada tahun 1986, tidak mudah. Karena yang sudah menunggu itu adalah kita lihat di layar ini anak-anak muda Spanyol yang nanti harus berhadapan dulu dengan Prancis ya, Mbappe, Olise, Barcola dan semuanya yang luar biasa. Jadi tidak mudah sama sekali Ferdi dan Fatima serta para pemirsa. Hadangan pertama bagi Argentina Inggris, tapi pada sisi lain hadangan misalnya bagi Spanyol untuk menghentikan Prancis itu kemudian juga akan berlanjut sampai berhadapan dengan pemenang Argentina dan Inggris. Bung Ege, ini saya ingin membahas mengenai situasi Inggris begitu. Apakah mentalnya cukup tertekan karena memang di pundak para pemain Inggris nih ada label harus it's coming home begitu, dan juga beberapa waktu kemarin kita mendengar adanya ketegangan di ruang ganti para pemain timnas Inggris. Bagaimana Bung Ege melihat situasi timnas Inggris sendiri? Saya rasa pertandingan terakhir relatif melegakan ya. Jadi kita semua tahu, Ferdi, Fatima serta para pemirsa, Norwegia itu menjadi tim yang tiba-tiba merebut hati banyak orang gitu, termasuk di Piala Dunia 2026 ini atau di Amerika tepatnya gitu. Jadi setiap kali mereka bertanding, memang supporter yang paling meriah itu adalah 3 negara ini ya, Argentina, tapi agak rusuh juga ya, Argentina, Inggris, kemudian Norwegia. Ini yang paling seru. Jadi menghadapi Norway itu menurut saya sudah satu terobosan lagi.
di mana di tengah begitu banyak kesulitan, akhirnya Inggris yang dengan strateginya Thomas Tuchel itu berhasil keluar dengan skor yang tentu saja sangat tipis 2-1, dan ada insiden di mana kalau saja ada bola yang diumpankan ke Haaland pada waktu itu, seluruh dunia seakan-akan meyakini bahwa itu akan berlanjut dengan perpanjangan waktu karena skor menjadi 2-2. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya rasa ini momentum yang baik juga bagi Inggris ya kalau kita belajar dari pengalaman di lapangan berhadapan dengan Norway. Oke, apa faktor yang paling menentukan Bung Ege dalam semifinal kali ini? Nah, satu-satu besok dulu kita mulai ya di Dallas, itu antara Prancis dengan Spanyol. Rasanya Prancis seperti dinyatakan oleh Mbappe maupun pelatihnya Coach Didier Deschamps, mereka justru ingin mengatakan kami ingin membuktikan bahwa pada saat-saat terakhir ini kan mereka memang dikalahkan oleh Spanyol ya. Jadi di semifinal Piala Eropa 2024, kemudian juga di Nation League mereka dikalahkan oleh Spanyol. Mereka ingin mengatakan enggak, kami punya prestasi yang lebih baik karena kami sudah 2 kali juara dunia begitu ya. Sedangkan Spanyol cuma 1 kali. Jadi ini seperti adu keyakinan antara Fuente dengan Didier Deschamps. Nah, yang menjadi persoalan hanya tinggal, sekali lagi seperti saya katakan tadi, Prancis itu tidak banyak mengalami ujian gitu. Nah, sementara Spanyol berjalan pelan-pelan sampai akhirnya kalau dilihat dari skor hampir sama ya, itu 3-0, 1-0, 2-0 bagi Prancis, sementara Spanyol itu 3-0, 1-0 dan 2-1 waktu melawan Belgia. Yang bisa saya katakan adalah Prancis sangat efektif dalam mencetak gol, sementara Spanyol juga sangat bagus dalam bertahan, hanya kebobolan satu gol dengan komposisi 10-1, sementara Prancis itu 16-2. Jadi kita akan melihat siapa saja yang lengah sedikit saja itu akan mendapat hukuman dalam semifinal ini antara Prancis dan Spanyol. Baik Bu Ege, pertanyaan terakhir, yang menuju final menurut Anda siapa saja? Nah, ini yang paling tidak boleh dijawab karena harus menyaksikan lebih dulu 15 menit babak pertama antara Prancis dan Spanyol serta antara Inggris dengan Argentina. Dan jangan lupa, saya rasa perang Malvinas itu jauh lebih menarik ya. Saya sampai sekarang ini masih terus mencari-cari ya. Seperti apakah biasanya kita percaya dalam turnamen panjang itu kinerja ya, grafik yang makin meningkat itu yang akan tampil baik. Tetapi secara umum kalau ditanya kepada publik sementara ini, mereka mengatakan 2 hal. Satu, Prancis adalah kandidat utama, sementara katanya Argentina itu anaknya FIFA begitu ya. Jadi saya tidak ingin menjawab secara langsung, tapi kalau Anda baca dari pernyataan terakhir saya, Anda bisa tahu siapa yang kurang lebih akan sampai ke final. Tapi saya tidak ingin mengganggu perasaan para penggemar sepak bola. Kirim salam dari sini ya. Perjalanan masih jauh ke Dallas, kemudian ke Atlanta dan ke New Jersey gitu. Dengan bantuan begitu banyak teman-teman diaspora di sini, saya juga mau terima kasih seperti Pak Erwin, Budiman, Irwin Ake, kemudian teman-teman TV publik kita. Terima kasih TV One juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ege sudah bergabung kita pagi ini. Selamat menonton secara langsung nantinya kembali Bung Ege. Sekali lagi terima kasih. Selamat berdebar-debar di semifinal yang paling seru pada tahun ini. Baik, selamat pagi waktu Jakarta Bung Ege. Ya, truk bawa beko eskavator menabrak jembatan penyeberangan orang di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga nyaris roboh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan Zinedine Duhan. Selamat pagi Duhan. Duhan, bagaimana situasi terkini? Apakah truk ini sudah dipindahkan atau bagaimana kondisi jembatan yang tertabrak oleh truk ini? Ya Ferdi, Fatima dan juga pemirsa, hingga saat ini memang truk yang menabrak jembatan penyeberangan orang ini di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hingga saat ini masih berada di titik yang sama sejak pagi hari tadi, yang mana juga truk ini menabrak JPO di Jalan Tendean ini dari arah Cawang menuju ke arah selatan atau ke arah Blok M. Seperti itu, ini pada pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar setengah 2 dini hari tadi. Dan situasinya seperti ini, meskipun truk masih berada di tempat dan belum dipindahkan, ini arus lalu lintas sebetulnya masih terus berlangsung meskipun adanya bottleneck, sehingga juga Jalan Tendean
yang pada sehari-hari biasanya ini merupakan salah satu jalan yang padat, terutama di pagi hari seperti saat ini. Hari ini harus mengalami kemacetan yang cukup panjang dikarenakan juga dari 2 jalur ini hanya menjadi 1 jalur. Tentunya juga dengan resiko yang cukup tinggi karena dapat kami kabarkan juga bentuk dari JPO sendiri ini sudah bergeser cukup jauh, ini sekitar bergeser 2 meter dari titik awalnya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa ini gambarannya ini adalah tiang penyangga untuk JPO yang berada tepat di depan Hotel Terastri. Nah, dan ini kondisinya sudah terangkat dan miring, ini berpotensi untuk jatuh dan juga membahayakan bagi para pengendara yang melintas di Jalan Tendean, lebih tepatnya yang berarah dari arah Cawang menuju ke arah selatan. Seperti itu, ini juga sudah tercabut dari tiang pancangnya dan bukan hanya di bagian arah ke selatan saja, namun yang mengarah ke arah Cawang pun sama. Jadi bagian yang berada di seberang juga sama miringnya, namun juga tidak terlalu parah sehingga tidak tercabut. Namun resikonya tentu sama. Nah, ada juga dari segi truknya sendiri, ini kami lihat jembatan yang sudah hampir rubuh ini terpantau ini titik tumpunya berada di alat berat yang dibawa oleh truk berwarna oranye ini, sehingga juga memang bisa jadi salah satu alasan mengapa truk ini tidak dipindahkan, karena jika dipindahkan ini beresiko untuk JPO ini akan ambruk seperti itu. Nah, kami juga memantau ini kehadiran beberapa stakeholder terkait seperti Satpol PP, lalu juga tadi kami memantau adanya Polantas, lalu juga kami memantau adanya Bina Marga yang juga sudah melihat langsung seperti apa dan juga saat ini sedang berdiskusi seperti apa nantinya penanganan yang akan dilakukan kepada JPO yang berada di sini, karena juga mengingat ini cukup membahayakan bagi para pengendara yang nantinya akan terus melintasi Jalan Tendean, dan ini juga merupakan salah satu jalan yang cukup padat yang berada di Jakarta. Kami sebelumnya sempat berbincang bersama supir truk yang mengendarai, berikut juga dengan kenaiknya seperti itu. Kami menanyakan ini berasal dari mana. Truk ini berangkat dari Bogor, lebih tepatnya dari Sumarekon Bogor menuju ke Kejaksaan Agung. Nantinya alat berat ini akan dikirim ke Kejaksaan Agung. Tadi berangkat sekitar pukul jam 12 malam. Lalu juga sampai ke sini sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini juga tadi sang supir menyebutkan saat melewat lalu terasa nyangkut dan sempat dipaksakan, sehingga juga situasinya seperti ini. Bagian jembatan yang tepat berada di atasnya sempat tertarik sekitar 1 hingga 2 meter, dan juga supirnya mengaku bahwa ini baru pertama kalinya melalui Jalan Tendean ini dan sebelumnya belum pernah melalui Jalan Tendean. Untuk situasi arus lalu lintas hingga saat ini terpantau masih sangat padat, terutama ini yang berasal dari arah Cawang menuju ke arah selatan. Jadi bagi Anda yang melintas ini ada baiknya Anda menggunakan jalur lain. Selain dari macet juga ini tentunya juga beresiko bagi para pengendara. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Ya, baik, terima kasih Zinedine Duhan melaporkan dari kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Fatimah Albar. Dan saya Ferdi Ilyas. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh